Dari kawasan Mutiara Emas, Masjid Agung Jawa Tengah, kami mengudara di 107,9 FM, Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Setiap hari kami mengudara, mulai adzan subuh hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Dais, radionya umat Islam Jawa Tengah. Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin, amma ba'd. Pendengar Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali meski melalui udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan perlu kita syukuri kesehatan itu sehingga Allah memberi nikmat-nikmat yang lebih banyak. Di edisi Senin 30 Mei 2020 kita akan melanjutkan bahasan di tafsir Al-Qurtubi kita. Hari ini kita akan berbicara surah Ali Imran 100 yang pada intinya ini jangan mau diadu domba dengan non-muslim. Nah, seperti apa ya nanti itu? Karena harus ada pembahasan sehingga nanti tidak salah paham. Dan tentunya pendengar pemirsa jangan lupa nanti sesi kedua bisa phone live ke 6746352 atau SMS 082133670000. Alhamdulillah pada sore ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan juga pemirsa, yakni Kiai Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Iya, mudah-mudahan pendengar di mana saja berada juga dalam keadaan sehat dan lebih semangat dalam menghadapi ya berbagai rintangan dan cobaan ini, khususnya di COVID-19 ini. Ya, kita lanjutkan Ali Imran 100 sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJT TV. Kita kaji bersama Ali Imran 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Shadaqallahul azim. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin agar tidak mudah diadu domba sesama mukmin, di mana waktu itu kebetulan yang mengadu domba itu adalah alladzina utul kitab. Jadi memang persaingan agama waktu itu sangat kuat sekali ya di Madinah, sehingga orang-orang Yahudi waktu itu dilaksanakan oleh Syas bin Qais al-Yahudi. Syas bin Qais ini suka sekali mengadu domba. Mereka tahu bahwa sahabat Ansor itu rentan, karena dulunya adalah antara Aus dengan Khazraj itu kan pernah jadi musuh bebuyutan, bahkan kurang lebih sekitar 150 tahun gitu. Jadi yang bisa mempersatukan itu ya karena kedatangan Nabi. Karena Nabi memang gitu, saya mau datang ke Madinah, waktu itu masih Yasrib ya, ke Yasrib dengan syarat kalian bisa berdamai di bawah panji Islam. Aslinya artinya dendam-dendam masa lalu sudah harus dilupakan total, pemutihan. Yang orang tuanya mati terbunuh, yang saudaranya mati terbunuh, yang hartanya pernah dirampas oleh salah satu pihak, udah selesai, jangan ada dendam lagi. Nah, mereka menyatakan bahwa memang itu sebagai tujuan Nabi Muhammad diajak ke sana adalah untuk menjadi juru damai, perdamai mereka. Nah, tapi ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk diungkit-ungkit. Jadi ini Al-Qurtubi menyatakan nazalat fi yahudiyin aroda tajdidal fitnati bainal Ausi wal Khazraj. Jadi ada orang Yahudi namanya Syas bin Qais. Ini suka mengungkit-ungkit cerita perperangan antara Aus dan Khazraj. Nah, gitu. Terutama
kisah tentang perang Bu'as itu kan terkenal sekali. Perang yang berlangsung silih berganti, kadang yang menang Hazrat, kadang yang menang Aus, itu terus saja. Itu perang saudara, perang bebuyutan itu. Jadi dari mbah buyut sampai bapak sampai anak, sampai cucu diwariskan terus. Jadi perang terus nggak ada hentinya. Jadi balas dendam terus saja sampai pada kedatangan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah, baru mereka itu berhenti melakukan perang. Tapi tertera di hadis itu memang sering antara Aus dan Hazrat ini sering kesenggol sidik ini ya kilingan lagi. Senggol sidik kilingan lagi. Nah itu mau perang lah, itu dimanfaatkan oleh Sas bin Qais untuk mengadu agar mereka berperang. Maka suatu ketika jalasa benahum wa ansadahum syi'ron qalahu ahadul habaini fi harbihim. Jadi ahadul hayaini fi harbihim. Mereka itu diingat-ingatkan. Jadi orang Arab itu kan senang baca puisi. Baca puisi atau dulu baca syair itu. Dibacakan syair-syair perang. Yang perang itu menceritakan tentang bagaimana pembantaian Aus terhadap Aus atau sebaliknya pembantaian Aus terhadap Hazrat. Terus itu yang diceritakan. Sehingga antara kelompok Aus ya jadi mangkel sama Hazrat jadi mangkel sama Aus. Nah gitu. Faka'annahum dakhalahum min dzalika syai'un. Mendengar syair-syair atau pantun-pantun tersebut, mereka jadi bangkit dendamnya lagi. Sehingga akhirnya faqalal hayyu, mereka pun menyatakan hayya fi harbihim, ayo mangkat perang meneh. Nah gitu. Kalau saiki wis bali ini meneh perangi. Nah gitu. Karena itu mereka jadi saling memanggil ta'alau, ayo mari kita berangkat. Nah gitu. Naridul harba jal'a kama kanat. Ayo nak wani perang puputan lagi entek-entekan penentuan. Nah gitu. Keluar emosinya. Betapa seringnya juga ini kalau kita bandingkan di kita juga sering seperti itu ya. Betapa seringnya kita ini sesama muslim sangat mudah sekali marah. Nantang ngejak perang, nantang cek geger. Sehingga kadang kesalahan orang lain kalau tidak sesama Islam malah nggak begitu dibahas. Tapi begitu sesama Islam ada kesalahan sedikit itu aja dibesar-besarkan. Nah ini jadi teringat itu. Waktu itu orang Hazrat dan orang Aus yang keduanya sudah menjadi sahabat Nabi, sahabat Ansor, itu masih sangat mudah dibangkitkan itu. Dibangkitkan emosi dendamnya. Nah itu. Karena itu kaum muslimin muslimat, ayat ini ya kalau meskipun ini turunnya kepada sahabat-sahabat Ansor ya yang waktu itu sempat mau perang itu. Nah, kita ya jangan ikut-ikutan lah. Kita dikasih peringatan ini agar kita jangan sampai masuk jurang yang sama. Nah, kemudian setelah mereka betul-betul itu, jadi mereka tantangan dan ibaratnya sekarang apa? Fana dahawlai ya ahla Hazrat fastama'u wa ahla rusilah wa hadusilah wastafu lil qital. Bahkan mereka itu Hazrat dan Aus sudah masuk ke lapangan, janjian masuk ke Bu'as lagi. Kemudian apa? Kita perang di sana lagi sebagai penentu. Mana yang lebih hebat? Nah gitu. Itu hanya gara-gara dikompori, gara-gara diujuk-ujuk oleh Sas bin Qais itu tadi. Efeknya luar biasa. Mendengar berita seperti itu, Nabi pun kemudian segera faja'an Nabi hatta waqafa baina saffaini. Jadi dua barisan perang. Jadi mereka sudah siap perang, bahkan sudah membawa senjata itu. Tinggal nunggu komando. Ayo perang tenan, ya betul-betul perang waktu itu. Karena memang dendam yang sudah 150 tahun perang masa lalu itu mesti akan selalu teringat kembali ya. Akan terkenang kembali, teringat kembali. Sehingga istilahnya luka-luka lama bangkitkan kembali. Nah itu. Sehingga akhirnya Nabi pun hadir, kemudian faqara'aha wa rafa'a sautahu. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Jadi mereka dari kelompok Aus maupun Hazrat sama-sama ditegur oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu
intuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kalian modelnya seperti ini, dari orang ahlul kitab masih kamu dengarkan terus, efeknya ya gini. Kalian malah jadi orang-orang kafir. Orang kafir di sini artinya bukan karena keluar dari iman, tapi mau membunuh sesama muslim. Karena membunuh sesama muslim itu kan kufur. Iya. Sibabul mu'mini fusukun. Jadi kalau kita misuh-misuh wong mukmin itu fasik. Wa qatluhu kufrun. Membunuh mukmin itu kafir. Kalau Aus membunuh Hazrat, Hazrat membunuh Aus, itu ya sama-sama kafirnya kan berarti. Artinya kita karena al-muslimu ahul muslim. Dan membunuh muslim itu menjadikan pembunuhnya kafir. Lah kalau saling membunuh ya kafir semua berarti kan. Jadi kafir bukan dalam arti terus murtad keluar dari Islam enggak. Tapi artinya kufur karena melakukan perbuatan pembunuhan terhadap sesama muslim. Jadi ketika kita orang Islam dikoroi kupingi, diprovokasi. Nah, jangan sampai kita ini seneng kalau diprovokasi ya. Nanti orang non muslim yang keplok-keplok seneng kalau NU Muhammadiyah tukaran seneng. Kalau NU dengan Al-Irsyad tukaran seneng, atau Muhammadiyah dengan MTA tukaran seneng, karena mereka muslim semua kok. Jadi setiap organisasi keagamaan apapun itu, apa Al-Irsyad, apa itu Muhammadiyah, apa NU, apa LDII, apapun namanya lah, mereka itu adalah komunitas muslim. Jadi kalau podo Islam do gontok-gontokan, do adu dalil tapi do misuh-misuh karo ngafir-ngafir kuwi sing keplok-keplok orang non muslim. Asik terus ayo terus tukarano geluto sisan. Lah kenapa? Mereka yang diuntungkan. Mereka yang diuntungkan. Karena itu kalau berdasarkan ayat ini saya mengajak, monggolah kaum muslimin muslimat hormati saja beda keorganisasian keagamaan, bahkan mungkin ada beda amaliyah, yaitu hal lumrah dan hal yang wajar. Wong sing jenenge tangan ki mbek tengen ya lambene ora padha. Nah gitu ya. Nak lambene padha ya malah saru tur wagu. Sikil mlakune ya ora bareng. Nek mlakune bareng ya mecotot-mecotot. Ya gitu. Kita ini bisa jadi sama-sama tangan kanan kiri juga gerakannya beda. Jadi punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Ya gitu, nggak usah saling menghina, saling mengolok, apalagi saling mengkafir-kafirkan. Wong kita podo Islami kok. Nabi aja memberi batasan keislaman itu sederhana sekali. Nabi cuma al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-sholatu. Yang bisa membedakan dia muslim atau kafir itu adalah sholatnya. Jadi selama mereka masih sholat, kita harus mengakui mereka itu muslim. Sing jenggoten ya muslim, sing ra jenggoten ya muslim, sing nggo jubah ya muslim, sing ora nggo jubah ya muslim. Nah gitu, sing donga kunut ya muslim, sing ora kunut ya muslim. Lucunya kita itu sering bertengkar masalah khilafiyah. Dan itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang enggak ada hentinya. Nah, dan itu masalah-masalah yang enggak prinsip misalnya, yang enggak prinsip. Sehingga ramenya di WA dan di FB itu biasanya tahunan. Engko ngger mulai Desember engko sing metu mesti hukum bagaimana mengucapkan selamat hari Natal. Itu aja yang muncul. Nanti kalau Februari ya bagaimana soal Valentine. Lah gitu. Itu aja yang muncul. Nah, itu. Yang dibahas sebenarnya hal-hal yang tidak prinsip. Nah, yang pada zaman Nabi waktu itu juga enggak dibahas, tapi zaman ini dibesar-besarkan. Engko nek wis kurang gawean cuma soal nisbat istri kepada suami pun dipermasalahkan. Ya jadi itu memang jadi kompor. Nah gitu, jadi kompor, jadi bara api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kenapa? Saling menghina, saling menyindir, saling mengolok, apalagi urusan agama itu sangat sensitif. Bahkan Nabi masih hidup. Awas Hazrat pun hanya dikoroi itu aja. Bisa ya? Ya fanatismenya tetap muncul. Karena itu fanatisme organisasi ini juga sangat rentan. Sehingga maaf dalam tanda kutip, kadang kita ini bahkan Islam kita itu ya organisasi keagamaan kita itu. Agamamu apa? Muhammadiyah. Agamamu apa? NU. Enggak ada itu. Adanya agama ya Islam. Tapi maaf dalam tanda kutip kadang itu prakteknya seakan seperti itu. Nah, jadi nak ora sesuai kalau organisasi keagamaanku dianggap
enggak sesuai. Lah sing nggonmu sapa? Sing nggonku sing kelompok iki, nek ora kelompok iki berarti ora Islam. Lah itu yang enggak boleh yang seperti itu, berarti kita sama aja mau diadu domba dengan sesama muslim. Nah, Iya. Jadi harus sebentar ya. Yang pertama, ini apa ya sebabnya? Asalnya gini ya. Antara Aus, Khazraj sudah masuk Islam semuanya. Maaf, dapat dikatakan ada semacam wasitnya yang luar biasa, namanya Rasulullah itu. Iya, iya. Tapi cuma dikompori Sas bin Qais kok bisa ya apa ya? Dapat dikatakan bangkit kembali Quran. Iki lho. Ana wong sing luar biasa untuk konsultasi firdi. Gimana ya? Ya karena kadang orang itu ketika sudah emosi maka sudah enggak punya rasio. Orang itu kalau sudah terbangkitkan emosinya, biasanya rasionya ya tumpul. Yang muncul adalah dendam, benci, kadang muncul superioritas yang berlebihan. Nah itu bangga terhadap kelompoknya, dan itu enggak hanya zaman Nabi ya. Sekarang juga orang kan sering seperti itu. Ketika dari kelompoknya itu melakukan kesalahan, maka dibela mati-matian meskipun jelas salah. Tapi ketika dari kelompok lain, meskipun kesalahannya enggak seberapa, dibesar-besarkan. Nah seperti itu kan sebenarnya unsur nafsunya yang lebih tinggi. Itu masuk kategori manitahola ilahu hawahu, ya seperti itu. Sebenarnya kita sedang banyak mempertuhankan hawa nafsu. Jadi sebenarnya kita membela nafsu kita. Kadang kita perlu bertanya, kok betulkah kita sedang membela agama Allah? Atau jangan-jangan kita sedang membela nafsu kita, membela kepentingan kita. Betulkah kita betul-betul murni membela agamanya Allah? Kalau memang membela agamanya Gusti Allah, ya seharusnya enggak hanya kalau ketika nyangkut dengan urusan organisasimu, atau hanya menyangkut dengan urusan pribadimu. Seharusnya ya semuanya. Kita kan sering seperti itu. Orang kita bilang, ini demi demokrasi. Wah ya demokrasi nak urusannya ambek wetengmu. Nah karena urusannya ambek wetengmu ya diamkan aja. Ini demi keadilan, kita bela keadilan. Iya, gue nak ono kaitannya ambek kepentinganmu. Nak ono kepentinganmu ya biasanya ya jol tangan. Nah itu artinya sebenarnya kalimat itu hanya kamuflase saja. Nah karena itu sahabat Ansor dalam hal ini karena mayoritas, ya tidak semua Ansor itu orang sahabat Aus dan Khazraj, tapi mayoritas ya. Mayoritas itu dari kelompok Aus dan Khazraj. Itu diingatkan betul, bahkan ada ayat khusus yang turun untuk mereka agar tidak mudah diadu domba. Sehingga waktu dibacakan ayat ini, maka mereka pun jadi pada mendengarkan. Falamma sami'u sautahu ansatu lahu, mereka mendengar dan memperhatikan. Fajalu yastamiuna, karena mendengar ini suaranya Nabi dengan suara membentak keras sekali. Suaranya Nabi ditinggikan gitu, karena warafa'a sautahu. Nabi cara bahasa mriki napa? Bengok. Nabi suaranya nganti bengok. Lah kenapa? Karena mereka sudah riuh mau perang. Sudah tinggal komando, sudah der. Nah, Nabi itu datang di tengah membacakan ayat ini. Wahai orang-orang mukmin, kalau kalian itu mengikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang non-muslim, orang Yahudi waktu itu, Sas bin Qais, pasti kalian akan menjadi orang kafir. Dalam arti saling membunuh sesama muslim itu kan kafir. Yeah. Bukan kafir dalam arti murtad. Nah itu. Jadi kafir karena kalian saling membunuh dengan orang muslim itu sendiri. Mendengar itu, karena itu falama faroho al-kausilaha. Mereka kemudian pedang senjata dijatuhkan semua. Kemudian wa anaqo ba'dhum ba'dho, menyadari ini kita sedang diadu, kita enggak sadar. Senjata dijatuhkan, Aus Khazraj menyatu lagi, saling rangkulan, saling mu'anaqah. Anaqah, jadi bentuk mu'anaqah itu dari dulu sudah ada. Zaman Nabi sudah ada. Anaqah ini kalau di Indonesia terkenal dengan cipika-cipiki. Jadi anaqah itu dari kata dasar unukun, itu artinya leher sebenarnya. Unukun itu leher. Jadi dulu itu unta jantan betina kalau saling jatuh cinta, kemudian kan apa itu lehernya dikaitkan kanan kiri gitu. Nah itu karena nggak punya tangan kan, akhirnya yang untuk merangkul kan lehernya. Akhirnya orang Arab itu pun mengambil itu dari anakun. Anaqah itu mengaitkan leher, sehingga kemudian muncul cipika-cipiki itu sebenarnya yang mau ditempelkan akhirnya lehernya.
karena manusia lehernya pendek, akhirnya yang kena ya pipinya, cipika-cipiki. Jadi sebenarnya itu mu'anakoh cipika-cipiki itu salaman gaya unta itu Pak. Aslinya salaman gaya unta. Tapi boleh-boleh saja. Nah waktu itu karena itu anakoh berlumba loh. Mereka pun saling rangkulan kemudian cipika-cipiki. Kenapa wajah aluyab kuna, mereka pun kemudian nangis bareng-bareng, menyesal sekali. Kenapa kita kok sudah syahadat, sudah bareng sholat, sudah bareng berjuang. Nah ini karena kejadian ini sudah kan Pak, sudah masa akhir-akhir. Ali Imran itu kan turunnya sudah Islam sudah masa-masa akhir ya. Karena sudah menerangkan banyak hukum. Ini bahkan mereka itu sudah jaya. Kenapa pada masa dia seperti ini kita kok malah mau diadu domba? Mereka nangis bukan main itu, sehingga mereka sangat menyesal. Nah, untungnya waktu itu masih ada nabi, dan untungnya masih ada wahyu. Lah kalau zaman kita sekarang, ya kita malah cari-cari wahyu untuk membela kepentingan kita, untuk menghabisi lawan kita. Jadi dulu itu begitu turun ayat itu mereka mundur, udah selesai, jangan dilanjutkan. Kita ini sedang diadu domba. Mereka sadar. Nah itu mereka sadar. Karena itu fa'al kausilaha min aidihim wa bakau wa ana qabalum ba'dho. Mereka diceritakan sama. Karena itu fa'arifal qaumu annaha naz'atun minas syaitan. Mereka sadar wah dewi iki digodho setan iki. Setan dasireng ya kae. Nah itu sas bin qais kae setan ya gitu. Jadi setan itu karena itu Quran menyatakan minal jinnati wan nas yaitu. Jadi setan enggak harus yang ada di dalam tubuh kita yaitu khonas, tapi juga setan berwujud manusia. Karena setan itu kan sifat ya, bukan jenis. Artinya manusia ada yang berjiwa setan, iblis atau setan, jin ada yang berjiwa setan. Nah gitu. Sehingga manusia yang berjiwa setan pun ya dicap setan. Nah sehingga mereka wah kita ini kurang ajar, kita ini diganggu, dia adu domba oleh setan. Jadi sebenarnya maaf untuk kalimat madak ke setan itu sebenarnya dari zaman Nabi sudah pernah terjadi. Kurang ajar itu ya. Sas bin Qais iki pancen setan tenan. Jadi Sas bin Qais dipadak ke setan. Kurang ajar, dia itu setan tenan. Dia telah mengadu domba kita enggak sadar. Jadi artinya umat Islam yakin ketika ada provokasi, kata-kata, berita yang intinya pengen menjatuhkan saudara kita muslim yang lain, jangan mudah ikut terprovokasi. Itu aja intinya ayat ini, mohonnya seperti itu. Tapi yang jadi masalah, yang namanya pertengkaran masalah khilafiyah itu berarti sejak Rasulullah ada Sugeng sudah ada ya? Ya sudah ada sebenarnya kalau masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah waktu itu kalau disampaikan kepada Nabi, ya Nabi mengembalikan. Karena saya ambilkan contoh misalnya di hadis Bukhari itu ceritakan ya, ada sahabat itu yang begitu pencemburunya terhadap istrinya sampai dia menyatakan kalau begitu kamu saya cerai dalam satu masa. Nah pas muni dan ini kan repotnya kan gitu ya. Ada dua hal yang serius ya jadi, guyon ya jadi. Itu kan satu di antaranya kan cerai. Wis kadung muni cerai. Nah gitu, kamu haram bagiku, kamu saya cerai dalam satu masa. Akhirnya bingung satu masa itu berapa. Nah gitu, tanya ke Abu Bakar, satu masa ya selamanya. Ad-daru ya sarmadi, daru ya selamanya, khen itu ya selamanya. Belaira ya berarti wis harus dadi bojoku selawase. Lah iya. Tanya kepada Umar beda lain lagi. Ketika tanya pada Umar, khen itu berapa ya? Lah ada apa? Saya itu sudah menjatuhkan talak dengan batasan khen. Nah khen itu apa? Khen itu 40 tahun. Belai mateng. Baleni ya wis kadung reso, selempoh reso apa-apa. 40 tahun lagi baru boleh baleni. Waduh padahal saya itu sangat cinta. Karena pencemburu. Nah itu kata pencemburu. Nah kemudian tanya kepada Utsman, itu lebih cepat lagi. Kenapa? Itu hanya 7 hari saja. Tanya kepada Ali malah lebih cepat, sehari. Wah langsung suweneng. Nah, udah selesai. Iya selesai. Nah bingung akhirnya juga mandang mendekati istri, kan istrinya nggak mau. Lah kan kamu udah mencerai saya dalam satu masa. Masa itu berapa? Lah itu lagi ya ini bidu-bidu jawab nih. Kiai Abu Bakar munine selawase, Umar munine 40 tahun.
Osman bilangnya cuma 7 hari. Lah li wong jarine sedina. Lah sing abot-abot ora tak jipuk aku melu pendapat sing enteng kowe to. Wae sing wedok ya moh kowe kok golek penake dhewe. Tanya dulu kan masih ada Rasulullah. Nah itu. Ketika tanya pada Rasulullah apa jawabannya Rasul? Ashabi kulluhum kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Jadi sahabat-sahabatku itu semuanya ibarat bintang gemintang. Dengan yang manapun kamu mengambil pendapatnya, kamu mengikuti pendapatnya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Artinya Nabi enggak menyalahkan Abu Bakarmu itu ya benar. Hin itu ad-dahru, berarti sepanjang masa. Nabi juga enggak menyalahkan pendapatnya Umar. Padahal jaraknya iya. Enggak menyalahkan. Nah, kenapa mereka semua juga berdasarkan Al-Qur'an sebenarnya. Nah, tapi Nabi pun ketika sahabat itu kemudian memilih pendapatnya Ali yang paling ringan juga diperbolehkan. Diperbolehkan. Artinya Nabi itu kan menyatakan gitu, ashabi kulluhum kan nujum. Jadi sahabatku itu ibarat seperti bintang. Seperti bintang kita kalau dulu belajar pramuka itu tuh Pak. Oh ini ada rasi bintang seperti ini. Buntutnya berarti ini bagian selatan itu kan langsung ketemu tuh Pak. Nah, oh ini bentuk seperti bujurnya seperti ini. Oh nanti ini menuju ke arah mana? Itu kan biasanya untuk pegangan orang yang di laut kan gitu Pak. Sebelum dulu ada kompas. Itu orang melihat selatan utara itu cukup lihat rasi bintang aja. Nah artinya gini. Kita mengikuti pendapatnya sahabat pun boleh gitu loh, nggak harus langsung kepada Nabi. Karena waktu itu sahabat ini nggak tanya kepada Nabi. Dan ketika saya tanya kepada Nabi, Nabi saya baca di hadisnya tidak mengarahkan harus milih yang mana kok. Jadi sahabat yang mencerai istrinya itu dikasih kesempatan untuk milih pendapat siapapun. Artinya kita juga harus berlatih menghormati pendapat ulama lain. Waktu itu sahabat aja sama-sama hidupnya di masa Nabi. Nabi tidak menyalahkan pendapat siapa. Enggak kayak kita. Kalau kita modelnya kan superior. Superior aslinya kuper tapi kita kayak superior. Aslinya superior itu. Jadi akhirnya merasa dirinya yang paling benar sendiri. Itu sih bukan superior, superior kalau itu. Ya para penabir dulu ya. Ya, dengar pemirsa, setelah satu lagu kita akan buka line telepon ke 6746352. Jangan lupa nanti setelah satu lagu ini kita bisa mulai. Kita dengarkan satu nada berikut ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di 107,9 MHz Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah. Waktunya pendengar pemirsa, monggo yang mau interaktif langsung bisa call ke 6746352. Tentunya yang luar kota tambah kode area 02467463352. Sudah ada saudara kita masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Kang Anwar. Oh, Kang Anwar, monggo Kang Anwar. Ini Pak Yai. Nggih. Halo. Monggo. Begini Pak Yai, hari Kamis sampai sekarang itu di masjid kami imam-imam itu masih takut ke masjid. Katanya ada corona. Apakah coronanya itu masuk ke masjid? Padahal saya tuh sampai hari Kamis sampai sekarang ya sehat-sehat saja, tidak ada apa-apa. Dan kedua Pak Yai, kalau masjid-masjid kemarin kan libur di Jumatan, taruh musola dibuat jembatan darurat, bagaimana? Boleh tidak? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama gimana ini? Masalah corona ini. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, kita harus jadi orang yang bijak. Iya. Bahwa virus model corona maupun yang lain itu kalau sudah apa istilahnya pandemi ya Pak ya, itu endemi. kan sudah mendunia ya. Itu artinya daerah kita ketika dinyatakan sebagai zona merah, maka penyebarannya sangat masif, sangat berbahaya. Karena itu ulama dalam hal ini MUI itu mengambil hukum untuk sementara saja ya, sementara untuk lockdown. Itu sebenarnya juga sesuai dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW ya itu. Nabi kan menyatakan, idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu tahu di satu daerah itu ada wabah taun, wabah penyakit yang sangat berbahaya, maka kamu jangan masuk. Nah, gitu. Tapi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Tapi kalau taunnya itu ada di wilayahmu, artinya wilayahmu dicap sebagai daerah zona merah. Karena fala tahruju minha, kamu jangan keluar. Itu dalam rangka lockdown. Nah, gitu. Kemudian kenapa kemudian masjid kok diliburkan? Karena ulama sangat bijak. Ulama harus menjadi orang yang pertama sebagai pelindung masyarakat. Adapun pabrik cek do masuk ya wis ben, mall cek buka ya ben. Jangan sampai nanti masjid menjadi tercatat dalam sejarah sebagai agen atau tempat yang membuat kacau atau kesehatan masyarakat. Karena gini, itu belajar dari sejarah nggih Pak nggih. Dari sejarah dulu di Syam itu sudah diingatkan untuk lockdown, untuk semuanya terpisah. Bahkan waktu itu Amr bin As, karena waktu itu sudah banyak yang mati ya, termasuk Mu'ad bin Jabal itu sudah jadi korban. Yang mati waktu itu sekitar 20.000 orang, cukup banyak kan. Itu waktu kenapa matinya bisa sampai sebanyak itu? Sebenarnya itu kalau kita ambil dari ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebenarnya waktu itu Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menyatakan harus lockdown. Artinya mengikuti perintahnya Nabi. Daerah yang sudah terlanjur kena, udah di situ aja, jangan pergi malah nular-nulari. Tapi daerah yang belum kena jangan pada masuk. Nah itu, tapi akhirnya malah ada ulama-ulama yang superior. Nah itu, jadi seakan wis imane paling kuat atau dewi, atau bahkan mungkin waktu itu terlalu husnudzon ya. Ini penyakit kan dari Allah, mari kita minta kepada Allah. Maka mereka akhirnya melakukan istighosah massal. Datang ke satu lapangan, ribuan, puluhan ribu orang berdoa bersama. Tapi tercatat dalam sejarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka setelah pulang dari istighosah itu yang tadinya tidak kena jadi pada kena. Akhirnya yang mati di Syam waktu itu sampai sekitar 20.000 orang. Nah, terulang lagi waktu di Mesir. Mesir itu juga pernah kena itu, pernah kena wabah taun juga. Waktu itu sudah diingatkan untuk lockdown. Jadi yang di rumah, kemudian yang nggak di rumah untuk masuk ke daerah-daerah terpencil itu, tapi hidupnya nggak boleh banyak, nggak boleh bergerombol terlalu banyak. Nah, tapi ada juga orang-orang yang
super kuper itu. Ya, jadi pengennya menunjukkan imannya sangat kuat. Ya sama kasusnya seperti di Syam, melakukan doa massal. Akhirnya yang mati luar biasa, lebih dari 10.000 orang di Mesir waktu mati gara-gara seperti itu. Kalau masjid jenengan yang sudah diminta untuk lockdown ternyata tidak mau lockdown, kemudian masjid jenengan tercatat ternyata orang itu kena, akhirnya apa kita nanti masjid kita menjadi kenapa? Ya menjadi pelopor buruk nanti. Biarlah pabrik seandainya kena mereka. Tapi karena gini ya, kalau soal ibadah itu kan urusan individu, urusan kita dengan Allah. Wong kita lakukan di rumah juga bisa. Tapi kalau urusan pabrik kan urusan weteng. Kalau mereka nggak kerja lah, terus anak bojone sing ngarep makani sopo. Itu sangat-sangat pelik untuk dibahas. Nah gitu. Yang penting kita jangan jadi pelopor keburukan lah, ya, gitu. Karena gitu dalam sejarah kita catat ada di pendapat apa itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Mesir pun pernah gitu. Mereka malah rame-rame melakukan doa massal. Cara bahasa saiki istighosah. Tapi habis istighosah itu hampir semua peserta istighosah itu rata-rata ikut kena dan mati. Ya, dan mati. Ya, yang pernah terjadi lagi itu di Mekah. Jadi maaf Bapak Ibu, lockdown gaya seperti ini, masjid enggak Jumatan, enggak sampai enggak jamaah ya. Itu Makkah pun pernah. Jadi Arab Saudi itu pernah. Nah, Arab Saudi sekitar tahun 827-an itu yang mati sedikit. Meskipun 1.700. Karena waktu itu lockdown. Masjidil Haram tutup total. Masjid Nabawi tutup total. Semua masjid-masjid tutup total. Tidak ada yang melakukan kegiatan Jumatan maupun jamaah. Dan korbannya terbukti dalam sejarah lebih sedikit dibandingkan Mesir, dibandingkan Syam. Waktu itu di kota Makkah itu hanya sekitar 1.700 saja. Nah itu cukup sedikit karena rata-rata yang mati per hari hanya sekitar 40 orang. Tapi sementara di Mesir itu sampai 1.000 orang. Nah itu sehingga yang mati cukup banyak. Kita harus memahami itu sejarah. Itu jangan sampai terulang kita nanti, yuk kita istighosah rame-rame atau mujadah rame-rame. Makanya mujadah di tempat kami 13 April karena itu masih dalam masa lockdown. Langsung saya umumkan libur. Kenapa? Untuk 13 April mujadah malam Selasa Kliwon tempat kami saya umumkan libur. Kenapa? Saya juga tidak mau tempat kami mujadah malam Selasa Kliwon nanti sebagai agen keburukan gitu. Nah, gitu. Kenapa? Ini sangat membahayakan karena yang datang kan banyak. 3.000 sampai 3.500. Nah itu kalau nanti pada kena namanya ulil albab makin hancur, nanti istighosah jadi ditangkuti. Jangan istighosah kok nak do mati kan repot. Jadi marilah Bapak Ibu kita pahami karena MUI itu kan pesertanya yang ikut musyawarah di situ kan tidak hanya dari satu kalangan organisasi ya. Dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari MTA ada, dari LDI ada, dari FPI ada. Hampir semua perwakilan organisasi keagamaan di MUI itu ada. Artinya ibaratnya dalam bahasa fikih keputusan MUI itu keputusan jumhurul ulama. Kalau ada 1-2 ulama yang di YouTube mengajak jenengan untuk tetap berengkeleng ya nanti itu pendapat pribadi. Kalau saya secara pribadi juga menganjurkan daripada kita mengikuti ulama yang berpendapat secara pribadi, lebih baik kita ikut pendapat jumhurul ulama. Nah, gitu karena Allah juga akan Maha tahu. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Kemudian kaitannya dengan sholat Jumat di musola yang enggak boleh, Pak. Karena di fikih-fikih dinyatakan yang dinamakan sholat Jumat itu harus di masjid. Nah itu harus di masjid. Karena itu orang musafir meskipun jumlahnya lebih dari 40 mereka dapat rukhsah. Gak usah mendirikan Jumatan, juga tidak usah mengikuti Jumatan. Itu rukhsah, boleh sholat duhur. Nah dalam keadaan darurat seperti ini pun boleh. Dalam keadaan seperti ini jangan-jangan nanti masjid kita termasuk yang berita kemarin itu ya di Jakarta. Akhirnya nama masjidnya kan terkenal sekali itu. Di mana itu? Kebon Jeruk atau apa itu? Yang ada 300 orang di karantina di dalam masjid. Itu hanya namanya kan tidak hanya Jakarta, seluruh Indonesia tahu berita itu. Kan kita juga nggak mau hal seperti itu menimpa masjid kita. Akhirnya kan itu jadi bahan olok-olokan juga kan.
Ya seandainya kita ya nggak usah marry lah dengan mall, nggak usah marry dengan pabrik. Nah gitu. Karena kita diminta untuk menjadi contoh kebaikan gitu. Nah, gitu. Iya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau silaturahim sharing dan bertanya. Assalamualaikum Pak Yai dan Mas Waalaikumsalam. Karno. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan tentang seperti biasa 3H. Saya pernah mendengar pengkajian tentang pengobatan seorang tabib. Bahwasanya makhluk halus, entah itu corona, entah itu toksin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu artinya jin. Jin itu artinya makhluk yang datangnya dari luar masuk ke dalam. Nah, yang saya tanyakan, penyakit seperti itu, baksil dan toksin tingkat-tingkat kecil itu apakah termasuk jin gitu? Kan yang saya ketahui ada jin korin, jin kafir, jin fasik, juga jin Islam. Ya, saya tanyakan apakah itu termasuk golongan jin? Saya itu yang pertama. Yang kedua, pembantu atau budak belian yang datangnya dari Indonesia, kerja di Arab Saudi, orang mengatakan itu katanya amat. Nah kemudian setelah di sana orang Indonesia itu pada meninggalkan suami dan anak, kerja ke Arab Saudi. Kemudian dipergauli membaca syahadat. Itu katanya boleh. Lah yang saya tanyakan, itu kan sudah punya keluarga, apakah tidak dosa nak coro Jawane itu merusak pagar ayu? Nah alias zina itu berdosa apa enggak? Itu kan dia punya keluarga meninggalkan Indonesia ke Arab Saudi. Yang saya tanyakan itu gimana, dosa apa enggak? Yang terakhir tentang tadi kafir. Kafir itu ada yang non muslim, tapi ada yang juga mengatakan kafir itu jahat. Ya, artinya kafir itu kafir yang tertutup hatinya dalam Al-Quran, khotamamwahu ala qulubihim. Sesama muslim jahat, saling mengolok-olok, kemudian sesama orang lain. Padahal ibadahnya tekun, puasanya rajin, hajinya sudah beberapa kali. Apakah orang yang seperti itu jahat termasuk golongan kafir? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, yang pertama pengobatan. Jadi virus, corona, bakteri itu masuk kategorinya itu jasad. Jasad. Karena dalam ilmu biologi sehingga disebut sebagai jasad renik. Ya, virus itu termasuk berjasad, itu bukan kalangan jin. Nah, kalau jin itu hanya punya jisim tapi nggak punya jasad. Ya kayak apa itu, sinar ini ada jisimnya kan nggak ada jasadnya kan. Nah gitu, itu makhluk seperti itu jin lah. Nah gitu. Nah kalau kemudian kaitannya dengan budak yang ada di Arab itu zaman sekarang kan sudah nggak ada budak ya, sudah nggak ada budak. Jadi kalau orang menganggap pembantu sebagai budak ya zina ya tetap zina. Nah itu zina tetap zina. Dan repotnya kadang memang orang Arab menganggap pembantu itu sebagai budak. Kalau memang hukum budak memang halal Pak, tanpa dinikah pun sah. Kalau memang asli budak. Kalau memang budak amat itu disetubuhi oleh tuannya, maka tanpa dinikahi ya memang halal. Memang hukum kuno ya seperti itu. Nah gitu, kalau dalam Islam pun seperti itu. Kalau memang asli budak, karena itu Islam menganjurkan untuk budak-budak agar dimerdekakan. Satu diantaranya adalah ummu walad. Ummu walad itu kalau ada budak digauli oleh tuannya, kemudian dia punya anak, maka ketika tuannya meninggal dia otomatis merdeka. Mirip seperti budak mudabar. Karena itu zaman itu ya budak-budak kadang malah menggoda tuannya agar digauli. Kenapa? Agar dia hamil dan punya anak. Terus sekarang? Nah kalau sekarang ya nggak bisa. Itu sudah nggak berlaku Pak Heru. Jadi sekarang nggak ada budak itu nggak ada. Nah itu. Tiga kafir tadi gimana? Gini, ya kafir itu artinya kan kafaro nutup. Jadi kalau secara akidah kafir berarti keluar dari agama Islam. Kafir juga orang karena itu istilah kafir banyak sekali Pak, lebih dari 40 istilah itu diistilahkan dengan kafir. Bahkan ketika wanita itu tidak berterima kasih terhadap suami pun disebut kafir. Bahkan ketika kita dapat nikmat nggak syukur pun juga disebut kafir.
Karena itu la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum. Itu kan bukan kufur dalam akidah, kufur dalam syukur. Jadi dia dalam nikmat dia tidak mau bersyukur, itu juga disebut sebagai kafir. Jadi artinya kafir itu penggunaannya banyak istilah, termasuk membunuh sesama muslim itu kafir. Iya. Qatlul muslimi kufrun, membunuh orang muslim itu kafir. Nah gitu. Iya. Sekarang kita tutup oleh live-nya. Sekarang kita baca WA. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kian perso, keistimewaan bulan Sya'ban menika napa mawon? Bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana kita itu seluruh amal-amalnya akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut Sya'ban, itu kan bentuk taksir dari su'ab. Nah gitu, su'bun, su'abun menjadi Sya'ban. Itu artinya cabang, pang. Nah gitu. Jadi artinya amal pada bulan Sya'ban itu pahalanya bercabang-cabang, atau banyak cabang amal-amal yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Itu artinya Sya'ban. Nah gitu. Terutama nanti tanggal 15 Sya'ban itu adalah saat seluruh amal itu setahun yang lalu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hafadzah yang menjaga 1 tahun yang lalu akan pulang, diganti oleh malaikat hafadzah baru yang berjaga 1 tahun yang akan datang. Karena itu sebisa mungkin tanggal 15 itu ya syukur dari kita dari tanggal pertama. Enggak kuat ya tanggal 13, 14, 15 lah diniati untuk poso Sya'ban sekaligus puasa bulan purnama. Nah gitu. Iya. Lanjutkan lagi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kalau Ibu Mia, kita tak membedakan Muslim dengan aliran apapun, tapi ada banyak yang mengakunya Islam, tak mengerjakan sholat, padahal puasa dikerjakan. Terus bagaimana seperti ini ya? Ya itu Islamnya nggak sempurna. Memang orang tidak bisa sempurna 100% nggak bisa. Orang sholat tapi kaya nggak mau haji juga ada. Orang sholat jadi gini dipisahkan. Jadi orang itu kan punya kewajiban syahadat, punya kewajiban untuk sholat, punya kewajiban untuk puasa, punya kewajiban untuk haji. Jadi orang yang puasa nggak sholat ya puasanya ya tetap sah-sah saja asal dia tidak batal puasanya. Tapi dia meninggalkan sholat itu juga dosa tersendiri. Bukan berarti terus gara-gara nggak sholat puasanya batal ya enggak. Beda. Iya. Atau orang sholat gara-gara puasanya batal terus sholatnya ikut batal ya enggak, pengurusannya beda-beda. Nah itu. Jadi orang yang puasa tidak sholat ya dosa meninggalkan sholatnya, puasanya ya tetap sah. Ya. Nah gitu. Tapi yo ninggal ke sholat itu ya tetap dosa. Karena itu al-farqu, justru itu yang paling inti dari Islam itu kan sholat. Nah, gitu. Iya. Satu lagi ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya Alim tanya ya. Kalau jumlah manakib sekitar hanya 30 orang, sebaiknya diperaikan atau tidak ya, minta pengarahannya? Ya kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, semua kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sebaiknya kita ikuti saja untuk lockdown. Hindari berkumpulan massa seperti itu. Di tempat kami pun ya santri saya pulangkan. Kegiatan atakoh ya saya hentikan, kegiatan manakib saya hentikan, bahkan kegiatan ngaji baca maghrib, baca isya, baca subuh ya semua saya hentikan semua. Kita mengikuti anjuran pemerintah yang didukung oleh MUI Jawa Tengah. Jadi begitu 24 Maret kemarin itu ya bahkan karena itu lockdown kan diperpanjang sampai 13 April. Itu aja pengajian ya semua dibatalkan semua. Cuma memang saya tunggu panitia yang membatalkan. Itu dari 24 Maret sampai 13 April itu saya hitung sudah ada 39 lokasi yang sudah membatalkan, termasuk hari ini tadi ada yang membatalkan. Memang bukan saya tidak yang aktif untuk minta dibatalkan, tapi saya tetap menganjurkan untuk sebaiknya dibatalkan. Tapi seandainya diembek keneng, nah itu piye meneh wong Sabtu Pandita Ratu wis kadung janji ya tak lakoni. Tapi alhamdulillah rata-rata tetap minta untuk dibatalkan. Itu jadi itu lebih bagus mengikuti anjuran pemerintah. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan manfaat kita semua ya untuk pencerahan. Ya. Pendengar pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Kiai Udil Habib Sehun tentang surah Al Imran 100. Tentunya ini menjadi tambahan ilmu kita dalam rangka ini sesuai dengan apa ya, kadang-kadang kita masalah kecil
tapi dibesar-besarkan pada sesama muslim. Ini dasarnya, berarti kita tidak perlu bahwa ini ada pihak ketiga yang membesar-besarkan. Dan akhirnya saya karena membesarkan kasih atas kebersamanya dan mohon maaf atas kekhilafan. Kita akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.